Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini dengan NPM 2317015105 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Turing mesin atau mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun. Model ini tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai dengan menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing terdiri dari barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca atau tulis pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah menulis sel aktif yang ada di pita tidak, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita serta bagaimana pergerakan pita tersebut pada setiap langkah dan komputasi. Mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Sejarah mesin Turing itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, memiliki kemampuan untuk menggambar perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagai partial recursive function. Ada model mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendalian berhingga, finite state control. Kedua, pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Dapat dibaca dimanapun, ditulis sel yang tidak berisi simbol masukan atau berisi simbol kosong, blank sama dengan B. Di mana keadaan awal N, sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenalkan dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol barisan B. Terus, model mesin Turing. Perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Yang pertama, yang kedua, head hanya dapat digunakan gerakan ke kanan. Yang ketiga, pita masukan hanya berisi string masukan. Kalau mesin Turing itu, yang pertama, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, head dapat digerakkan ke kiri maupun kanan. Ketiga, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang dapat aksesan tidak terbatas. Terus, aksi mesin Turing ini bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head baca atau tulis, satu dari finite state control. Setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu aksi. Yang pertama, berubah status, menulis simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Ketiga, menggerakkan head ke kiri atau kanan. Definisi formal mesin Turing itu, sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Q ini himpunan state, ini himpunan simbol input termasuk B, ini simbol-simbol yang muncul di pita, fungsi transisi yang memetakan, ini state awal, B itu simbol blank, F itu himpunan final state-nya. Nah, di sini ada contoh 00011. Cara kerja mesin Turing untuk mengenal bahasa L dinyatakan dengan algoritma tersebut. Pertama, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Paling kanan, ganti dengan simbol X.
kedua, gerakan head ke kanan hingga jumpa simbol X. Terus yang ketiga, ganti angka 1 ini paling kiri dengan simbol Y. Terus gerakan head ke kiri hingga berjumpa simbol X. Ini ke X. Terus geser head ke kanan yang diperoleh 0 paling kiri. Ini digeser ke sini. Sini, kiri. Terus kembali ke langkah 1. Sini. Terus ke sini. Nah, contoh, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, maka mesin Turing M menjumpai simbol B. Maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, sering masukan tidak dikenali. Kalau pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Terus, kalau habis string diterima atau dikenali. Kalau string diterima dikenali, maka mesin Turing M berhenti, berarti string yang tidak dikenali ditolak, dan ada kemungkinan M tidak berhenti looping. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.